Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah Islam dan Ipteks bab 2 mengenai akal dan wahyu. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada Safina Tiara NIM 106, Naura Azalia Piranti NIM 108, Syarofah Nur Martias NIM 113, dan Cindy Oktavania NIM 127. Pengertian akal. Secara bahasa, kata akal berasal dari bahasa Arab akola yang berarti mengerti, memahami, dan berpikir. Akal merupakan kekuatan insting yang menjadikan seseorang mengetahui dampak semua persoalan yang dihadapinya, sehingga dapat mengendalikan hawa nafsunya serta memahami kebenaran, baik fisik maupun metafisik, yang mutlak maupun yang relatif. Akal merupakan pelengkap insting dan indera manusia untuk menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Akal dapat dipahami sebagai daya rohani yang ada pada diri manusia yang berguna untuk memahami kebenaran, baik yang fisik maupun yang metafisik, yang mutlak maupun yang bersifat relatif. Akal juga merupakan anugerah dari Allah SWT yang hanya diberikan untuk manusia. Oleh karena itu, akal harus digunakan agar manusia itu tidak kehilangan kemanusiaannya. Pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu, yang merupakan kata asli Arab. Kata ini memiliki arti, suara, api, dan kecepatan. Al-wahyu juga sering diartikan dengan bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Wahyu dipahami sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Al-wahyu lebih dimaknai sebagai pemberitaan, risalah, dan ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Dengan demikian, dalam kata wahyu terkandung arti penyampaian sabda atau firman Allah kepada orang-orang yang menjadi pilihannya, yaitu nabi dan rasul, untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan hidupnya. Dengan demikian, wahyu dapat diartikan sebagai penyampaian sabda atau firman Allah kepada orang-orang yang menjadi pilihannya, yaitu nabi dan rasul, untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan hidupnya. Lalu berikutnya yaitu istilah akal dalam Al-Quran. Kata al-aqlu dalam bentuk kata benda atau masdar tidak terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memuat dalam bentuk kata kerjanya atau fi'il, yaitu kata aqalu, ta'kilun, nakil, yakiluha, dan yakilun. Kata-kata tersebut dapat arti faham dan mengerti. Sebagai contoh dapat disebut ayat berikut ini. Apakah kamu masih mengharapkan supaya mereka percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, dan mereka sebenarnya mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, Juz 2, ayat 75. Selanjutnya, istilah wahyu dalam Al-Quran. Kata wahyu dan tasrif atau penisbahannya baik dalam bentuk fi'il madi, yaitu awa, awaina, awaitu. Lalu fi'il mudari, antara lain yuhi, nuhi, uhi, yuha, dan uhiya. Maupun dalam bentuk masdarnya, yaitu wahyun dan wahyan, yang dalam Al-Quran muncul sebanyak 78 kali. Selanjutnya, wahyu dan tasrif atau penisbahannya di dalam Al-Quran dilihat dari segi maknanya dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, wahyu dalam arti firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya yang berupa risalah atau kitab suci. Makna kata ini misalnya dapat dilihat pada Quran Surat An-Nisa ayat 163, Quran Surat Yunus ayat 2,
Quran Surat Yusuf ayat 3 dan 15, dan sebagainya. Yang kedua, wahyu dalam arti firman atau pemberitahuan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk mengantisipasi kondisi dan tantangan tugasnya. Dapat dilihat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 117 dan 160, Quran Surat Hud ayat 37, Surat Asy-Syu'ara ayat 52, dan sebagainya. Yang ketiga, wahyu dalam arti insting atau naluri atau potensi dasar yang diberikan Allah kepada makhluknya terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 68, Al-Zalzalah ayat 5, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, wahyu dalam arti pemberian ilmu dan hikmah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 39. Dan yang terakhir, wahyu dalam arti ilham atau petunjuk Allah kepada manusia dalam bentuk intuisi atau inspirasi dan bisikan hati yang terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.